Welcome back to the Herumikun channel yang jarang update. Kalau update ya suka-suka yang bikin ya, kayak gitulah. Sekarang bikin konten baru, yaitu review bareng Herumikun. Apa ya? Ya review Herumikun gitu aja. Review Herumikun. Review Herumikun. Jadi apa saja yang bisa direview ya review aja, pokoknya bikin konten lah. Apa itu? Kebetulan review yang akan saya lakukan sekarang adalah review film yang baru keluar, yaitu film Her Her Blue Sky. Her Blue Sky yang baru saja rilis di bioskop Indonesia tanggal 11 Maret kemarin. Dan sudah saya tonton. Kalau di Jepangnya sih 11 Maret, tapi yang tahun lalu 2019, masuk Indonesianya 11 Maret 2020. Ada di CGV, Cineplex dan lain-lain lah, pokoknya ada, bisa dilihat nanti. Kalau Her Blue Sky sendiri, saya tertarik karena dia ini filmnya berasal dari, pertama besutan dari Cloverworks, atau yang dulu itu A1, kalau saya dulu nyebutin pas masih wibu AI Pictures. Kalau yang sekarang jadi Cloverworks, dulunya A1 Pictures. Sama aja, cuman dia kalau A1 Pictures ini sekarang rebranding jadi namanya studionya Cloverworks. Bener-bener tertarik dengan film ini, langsung pas keluaran, wow, saya harus menonton film ini karena film ini sangat amat mengingatkan dengan anime yang sangat saya senangi dulu, yaitu Anohimita Hana no Namae wa Bobukutachi wa Shiranai, atau Anohana lah, ini yang dipakai. Masih ada ini baju zaman SMA sampai sekarang, saya sudah 20 sekian tahun, 24 tahun lah, gitulah. Film ini mulai dari animasinya dan lain-lainnya itu sangat amat mengingatkan dengan Anohana. Di trailer bisa dilihat, apalagi pas di trailer itu dia dituliskan dengan the same director with Anohana. Jadi dia tuh menjual Anohana di trailernya. Jadi pas trailernya di Her Blue Sky ini, でも悪いんだ。ダメなんだよ。茜はずっと一人だったんだ。 bahkan bukan sutradaranya aja, bahkan ada 3 orang yang penting di sana, mulai dari yaitu sutradaranya sendiri, penulis skenario, sama kepala direktur animasi yang sekaligus jadi desainer karakternya. Jadi ada sutradara, penulis skenario, sama ya bagian animasinya lah, yang bikin karakternya, sama kepala pembuat animasinya di sana. Jadi 3 orang ini dulu sudah pernah bikin film bikin anime di Anohana ini tadi, di Anohana, terus sekarang bikin lagi bareng-bareng di film Her Blue Sky ini sekarang. Ya, jadi wah, dulu kenapa saya sangat excited? Ya, Anohana ini adalah animasi yang sangat film atau animasi terbaper yang pernah ada di dunia ini, guys. Ya, sampai sekarang belum menemu animasi yang atau film yang lebih baper dari Anohana ini. Ya, langsung saja. Jadi itu tadi nonton ini karena itu tadi dia keinget sama Anohana. Jadi pertama adalah sinopsisnya dulu aja, sinopsis Her Blue Sky ini bukan spoiler. Ada, ini nyomot juga di trailernya sama di Wikipedia. Tapi kalau Anda kan nggak mau lihat ceritanya sama sekali, bisa di skip di menit ini ya, silakan. Jadi menceritakan tentang cewek yang bernama Aoi Ayowi. Wah, susah banget. Aoi Ayowi, cewek kelas 2 SMA yang memiliki cita-cita menjadi musisi. Ia memiliki seorang kakak yang bernama Akane, dan dia punya pacar yang namanya Shinosuke. Dan si kakaknya ini tadi, Akane sama Shinosuke, punya cita-cita kalau pas lulus dari SMA pengen berdua itu ke Tokyo, kalau kita ke Jakarta itu
ke kota lah, ke kota. Dua orang ini ke kota untuk mengejar cita-citanya untuk menjadi musisi terkenal itu tadi. Jadi si kakaknya Aoi ini sama pacarnya kalau sudah lulus pengen ke Tokyo, merantau agar bisa menjadi musisi terkenal. Tapi naasnya orang tua dari Akane sama Aoi ini meninggal, sehingga si kakaknya Aoi ini atau Akane gak jadi merantau ke Tokyo. Jadi dia harus tetap di desanya tinggal bersama adiknya karena ngurusin adiknya ini. Adiknya gak punya siapa-siapa kecuali kakaknya ini tadi. Jadi yang merantau cuman si pacarnya ini, sehingga sampai bertahun-tahun sudah nggak ada kontak ya, bisa dikatakan sudah nggak tahu lah, mungkin bisa juga masih sudah bilang bukan pacarnya lagi atau pokoknya punya hubungan lah. Tapi sudah putus hubungan, sudah nggak pernah kabar-kabaran. Beberapa tahun kemudian muncullah sesosok Shino, si pacarnya mbaknya ini tadi, dalam wujud masih SMA. Di beberapa tahun ke depan itu dia muncul lagi sebagai roh di suatu tempat, di suatu ruangan yang biasanya dia latihan musik itu tadi. Di situ dia wujudnya itu kayak zaman dulu, padahal dia sudah seharusnya dia umur 30 tahun, tapi dia keluar sebagai roh di ruangan aula tempat latihan itu dalam usia muda atau pas SMA. Dan barengan itu si Shinosuke ini atau pacarnya mbaknya ini tadi balik lagi. Jadi pas di situ itu di satu momen itu di kota tersebut, di desanya itu, si Shinosuke ini balik kampung, terus si rohnya ini muncul dalam wujud SMA-nya. Itulah mulai terjadi konflik-konflik dan begitulah. Bisa kalau agak ribet ya silahkan Wikipedia sendiri ya, atau lihat trailernya nanti bisa paham kok. Memang masih belum lancar berbicara di sini. Oke. Ya langsung saja review di beberapa aspeknya. Pertama, karakter. Di sini ada beberapa karakter tapi yang sangat kuat, yaitu 3 karakter, 4 sih sebenarnya. Tapi 2 ini anggap saja 1, karena yang pertama, karakter pertamanya itu Aoi yang diisi karakternya oleh Wakayama Shion. Untuk seiyunya sendiri gak seberapa terkenal, dia gak sampai, kalau saya googling itu ya, gak sampai 5 atau gak sampai 10 karakter yang diisi sama dia. Dia lebih ke film ya, pokoknya dia untuk dalam dunia seiyu dia masih dikit lah. Untuk karakternya sendiri ya standar lah, cewek-cewek rambut pendek, SMA, menggemaskan. Ya mengingatkan kita sama Ichigo dari Darling, yang Darling Franxx itu loh, sangat mirip sekali. Lalu yang kedua, karakter kedua yang utamanya yaitu mbaknya, yaitu si Akane Aoi, diisi dari Riho Yoshioka. Sama aja, untuk seiyunya juga agak terkenal, bahkan dia itu seorang gravur idol. Dia lebih ke main film daripada seiyu, jadi dia bahkan gak sampai 5 dia untuk mengisi suara. Tapi kalau salah bisa dikoreksi nanti. Untuk karakternya ya biasa onesan gitu, mbak-mbak, tapi dia kalem karakternya. Terus yang ketiga Shinosuke yang besar sama yang masih SMA, suaranya yang ngisi sama, yaitu Ryo Yoshizawa. Dia pengisi suaranya juga gak banyak, gak sampai 5, dikit kok. Bahkan saya scrolling atau internet itu, dia cuman pertama kali nih, tapi nggak tahu sebelumnya sudah pernah. Tapi kalau nemunya ini ya ini pertama cuman satu aja nemunya ya di film ini, dia dubbing. Dia terkenalnya di film. Kalau pernah ingat, dia terkenalnya mungkin karakter yang terkenal dari orang ini adalah dia sebagai Okita Sugo di film Gintama live action. Ya, untuk secara overall di karakternya, mulai dari karakternya sih ya karakter drama ya segitu-gitu aja ya, maksudnya gak harus mencolok kan, ya biasa ya, karakternya standar fun ya, tidak ada yang over maksudnya ya. Nah, karakter anime drama lah kayak begitu. Lalu untuk dubbingnya gak ada masalah ya, oke aja, walaupun pengisi suaranya bukan orang-orang top, tapi dubbingnya oke, gak ada, maksudnya gak ada yang, dia biasanya standar biasa, lumayan lah. Jadi ya cukup average rata-rata kalau untuk karakter.
karena ini drama, jadi ya nggak terlalu menaruh ekspektasi tinggi dalam segi karakter. Itu menurut saya ya. Ini honest review, saya nggak tahu apa-apa tapi mencoba mereview secara dari sudut pandang seorang ibu yang umum, guys. Kalau musik, film ini sebenarnya tentang musisi ya. Dia ini garis besarnya ini musik, tapi musiknya sendiri di film ini tidak terlalu menonjol. Dalam beberapa scene, beberapa babak itu dia jarang memasukkan soundtracknya yang musik itu jarang, bahkan ya jarang banget. Jadi saya bahkan kalau untuk filmnya sendiri kerasanya musiknya itu baru pas di OST-nya, maksudnya yang ada orang nyanyinya di original soundtracknya itu tadi, pas yang agak mulai klimaks itu keluar. Tapi kalau yang musik-musik yang kayak soundtrack yang dari piano yang cuman musik aja itu ada tapi nggak seberapa ingat. Jadi ini film yang dimana musik ini kalau kita sudah nonton, kita pulang nggak tahu, sudah lupa apa aja yang musik yang dikeluarkan di film ini atau lagunya. Kalau contoh aja paling gampang, kayak Kimi no Nawa, kita nonton Kimi no Nawa, pulang masih ingat musiknya, masih ingat kayak soundtrack yang musiknya aja yang kayak pianonya, sampai yang penyanyinya yang ngisi lagunya itu tadi dari Red Wimps, kita ingat wah lagu ini dari film ini. Tapi kalau ini enggak, kita jujur saya kalau lu pulang denger lagunya lupa ini dari film apa, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak seberapa lagunya tidak seberapa mengena, musiknya tidak seberapa mengena, soalnya memang jarang dimasukkan. Ya sedikit agak rendah kalau saya di musiknya ini, kurang tahu, mungkin memang fokusnya tidak di situ. Tapi kalau menurut saya kurang ada sentuhan ininya, soundtracknya sebagai pembawa emosi. Jadi kan musik kan pas ada emosi sedih kan ada musiknya gitu biasanya. Nah yang ketiga, grafik seperti ciri khasnya kalau saya nyebutnya AI Pictures tapi nggak tahu, tapi tulisannya A1 Pictures yang sekarang namanya jadi Clover Works. Ini ciri khasnya ya gitu ya kayak Anohana gini ciri khasnya dari dulu sampai sekarang, yaitu animasi ya, maksudnya kualitasnya itu di film sama kayak kualitas anime yang di series. Dia maksudnya gak ada perbedaan jauh ya, hampir sama, bahkan kayak nonton di anime series. Cuman ada beberapa momen aja terdapat grafik background gitu, kayak latar belakang sekolah atau latar belakang desa gitu, bener-bener HD atau HD, sampai ini nih sampai ngira ini videonya ini gambar asli, saking realistisnya gambarnya itu tadi, sampai aku sadar kalau itu tetap animasi ketika karakternya tuh lewat itu baru kelihatan kalau itu ternyata cuma background, sangat realistis. Tapi nggak sering, cuma beberapa kali aja. Untuk grafik sih ya standar, maksudnya dia bukan film action, tapi juga bukan dari studio yang kita tahu seperti dari Makoto Shinkai itu yang menggila untuk segi grafis, memang dia menjual itu. Kalau ini memang sesuai dengan ciri khasnya, sesuai dengan studionya, memang seperti ini untuk model dalam grafiknya, jadi ya standar. Jadi tidak ada yang istimewa, tapi kalau jelek juga enggak. Oke, dalam segi cerita yang paling penting, cerita dalam segi konsep ini sebenarnya menarik, bisa menarik dan ada uniknya, jadi bisa diambil dari segi semua sisi. Ini sebenarnya film yang sangat potensial untuk digali, mulai dari ceritanya, emosinya dan lain, kalau menurut saya, karena banyak hal yang bisa menumbuhkan emosi di situ. Kalau saya kayak ini sebenarnya bisa kayak gini, kali ini bisa bikin kita sampai gini, tapi ternyata dalam alurnya film ini sendiri santuy. Dia ini lambat mulai dari mulai dari opening sampai ending itu lambat gitu. Bahkan kalau pas ending itu dia agak naik dikit, terus habis itu lambat lagi, biasa, cuma naiknya bentar aja terus biasa. Jadi kalau film ini pace-nya sangat amat lambat. Jadi kalau secara jujur sih, kalau secara genre, kalau film ini gak semua orang bisa menikmati. Mungkin ada beberapa orang kok bosenin sih. Kalau saya kan memang penikmat drama, bukan drama di sosmed, tapi
genre drama itu saya sangat suka memang kalau genre drama. Jadi walaupun kayak gini ya tetap menikmati karena menyenangkan lihat drama itu, karena melibatkan emosi di filmnya biasanya. Eh, Selain pace-nya lambat, tapi setidaknya ada beberapa hal-hal yang kayak fun atau komedi yang dapat di film itu. Jadi ada beberapa bumbu-bumbu yang supaya kita ada momen-momen dimana kita nggak ada pembunuh bosan di sana, walaupun nggak eh, tidak memungkiri kalau sebenarnya film ini bisa alhamdulillah bisa menimbulkan rasa agak bosan karena yaitu tadi pace-nya sangat lambat. Untuk jelek juga enggak, tapi bagus ya biasa begitulah. Jadi tengah-tengah. Kalau saya jujur, kalau Hans reviewnya saya ngasih ya mohon maaf 5 dalam semua segi 5 karena itu tadi jelek enggak, bagus juga ya enggak juga, ya biasa, film biasa. Dalam segi film animasi ya itulah review film Her Blue Skies. Maafkan jika saya masih bingung karena ini review film pertama atau review pertama saya ya. Ya bisa dikasih saran dan kritiknya kalau review film itu kayak gimana, saya masih belajar. Ya begitulah, kalau mau nonton aja, filmnya fun kok, menyenangkan. Kadang beda orang, beda apa ini sudut pandang, ini hanya sudut pandang dari saya. Bisa jadi menurut Anda ini filmnya sangat ciamik, tapi kalau filmnya tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan ya nikmati saja bos. Ya gimana lagi, kalau ya punya hak sendiri ya, sendiri kalau andaikan pengen nonton terus kecewa ya itu ada hak Anda sendiri. Kalau pengen nonton karena pengen ya pokoknya kalau nonton nonton aja lah begitu. Oke, saya juga nggak tahu apa yang saya omongkan, pokoknya bikin video lah begitulah. Oke ya, semoga ada film-film mantul lainnya kalau bisa drama. Bye bye.